Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bahas tentang ini. Pekerja migran Indonesia asal Kerinci Jambi mengalami penyiksaan oleh majikannya saat bekerja di Malaysia. Kini pahlawan devisa itu dalam kondisi lumpuh dan hilang ingatan. Sungguh tragis nasib Juhaidarna, PMI asal desa Kotolebuh Tinggi, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci Jambi. Ia berangkat ke Malaysia pada 2023 lalu, bekerja sebagai asisten rumah tangga. Namun tragis, Juhaidarna mengalami penyiksaan oleh majikannya di Penang, Malaysia. Juhaidarna kini hanya bisa terbaring di ranjang, mengalami trauma berat, mengalami kelumpuhan dengan bekas luka di seluruh tubuhnya. Cindy, adik korban, menceritakan saat pertama kali bertemu pasca penyiksaan, keluarga nyaris tidak mengenali wajahnya yang penuh luka hingga di sekujur tubuhnya. Juhaidarna sempat mendapat perawatan di Malaysia, namun keluarga memutuskan membawa kembali ke Indonesia. Tangan dan kakinya sudah nggak bisa gerak dan lupa ingatan. Waktu dia berangkat sehat, gemuk. Sekarang nggak bisa bilang apa-apa lagi. Kalau kita lihat dari keadaannya ya begitulah, saya rasa disiksa. Sebab kalau memang dia sakit segala macam, dia bisa telepon kita dari awal-awal. Kalau memang kakak saya kerja lambat ataupun dia tidak bisa bekerja, bisa dipulangkan. Kita semua tahu sudah terjadi ratusan atau bahkan ribuan kasus penyiksaan kepada tenaga kerja wanita Indonesia. Dan tidak sedikit yang akhirnya sampai meninggal dunia. Mengapa hal ini masih terus terjadi? Mari kita breakdown dan kita bahas satu persatu. Yang pertama, Malaydes adalah tempat transit bagi kejahatan human trafficking atau perdagangan manusia. Dari seputaran ASEAN ini, agen-agen bekerja untuk mencari calon-calon pekerja yang akan ditempatkan di luar negara masing-masing. Contohnya di Indonesia. Mereka datang ke Indonesia mencari calon pekerja dan dibawa ke Malaydes. Nah, nanti apakah akan dipekerjakan di Malaydes atau dipekerjakan di negara lain, nanti semuanya akan dikirim atau diatur di Malaydes sana. Jadi, dari negara-negara di seputaran ASEAN ini dikumpulkan di Malaydes. Dan alasan yang kedua adalah para pekerja ini datang ke Malaydes sana lewat jalur tidak resmi. Maksudnya, tidak melalui agen-agen resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, itu adalah kesalahan si calon tenaga kerja. Memang para agen ini pinter membujuk rayu para calon pekerja, sehingga pekerja-pekerja yang tidak memiliki dana, tidak memiliki uang yang cukup atau keahlian yang cukup untuk bekerja di luar negeri, jadi tergiur. Ucapan-ucapan agen inilah yang menjadikan calon pekerja mau dibawa ke luar negeri, walaupun mereka belum tahu akan bekerja apa atau bekerja di mana, dan tidak memiliki jaminan apapun, baik itu untuk keselamatan, baik itu untuk kesehatan, dan jaminan-jaminan yang lain. Agen-agen tidak resmi inilah yang menjadi pelaku utama human trafficking, perdagangan manusia, karena ucapan mereka, janji-janji mereka sangat manis, sehingga calon pekerja tergiur. Alasan yang ketiga adalah bahwa warga Malaydes ini mengidap penyakit mental. Saya mencatat setidaknya Malaydes ini mengidap 3 penyakit mental. Yang pertama adalah denial syndrome. Lalu yang kedua NPD, narcissistic personality disorder. Kemudian satu lagi superiority complex. Jadi 3 penyakit mental itu diderita oleh warga Malaydes. Untuk penjelasan apa-apa saja penyakit mental itu,
Denial syndrome adalah kondisi di mana seseorang menolak kebenaran, menolak fakta. Meskipun fakta itu benar, tetap akan ditolak karena tidak sesuai dengan keinginannya. Kemudian NPD, Narcissistic Personality Disorder. Itu maksudnya bahwa seseorang menganggap dirinya sangat penting. Yang ketiga, superiority complex, yaitu kondisi psikologis di mana seseorang merasa dirinya lebih unggul daripada yang lain. Jadi, 3 penyakit mentalnya, denial syndrome, NPD atau narcissistic personality disorder, dan yang ketiga, superiority complex. Nah, 3 penyakit mental ini menjadikan Malaides sebagai bangsa yang rasis. Apa itu rasis? Rasis adalah suatu sikap permusuhan atau penghinaan atau merendahkan orang lain secara individu ataupun secara kelompok berdasarkan ras, warna kulit, asal-usul, itu etnis, dan sebagainya. Jadi, penyakit-penyakit mental itu ditambah lagi sistem pemerintahan yang melarang warga Malaides untuk menerima informasi secara penuh, maksudnya mereka mendapat pembatasan-pembatasan dalam menerima informasi, bahwa informasi-informasi yang buruk tentang Malaides itu ditutup-tutupi, dan informasi-informasi yang buruk tentang negara-negara lain itu dibuka selebar-lebarnya. Hal itu menjadikan warga Malaides menjadi kelompok masyarakat yang rasis. Ketiga penyakit mental yang saya sebutkan tadi menyebabkan para pemberi kerja atau majikan-majikan di Malaides sana menjadi memiliki kecenderungan untuk menyiksa jika ia merasa tidak puas hati pada HRT-nya. Kan seharusnya kita harus berbaik hati kepada orang yang bekerja di rumah kita, membantu kita mengerjakan pekerjaan rumah. Jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, janganlah kita terus marah atau bahkan menyiksanya. Kalau memang kita rasa ART kita tidak cakap dalam bekerja, ya diberhentikan, diganti dengan yang lain, bukan harus disiksa. Tapi karena Malaides memiliki 3 penyakit mental yang mungkin tidak akan bisa disembuhkan, ya akhirnya mereka memiliki kecenderungan untuk melakukan siksaan kepada asisten rumah tangganya, kepada orang yang membantu pekerjaan rumahnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa mengapa masih sering terjadi penyiksaan tenaga kerja wanita, terutama di sektor asisten rumah tangga. Alasannya yang pertama adalah karena Malaides merupakan pusat human trafficking, yaitu pusat perdagangan manusia. Yang kedua adalah karena pekerja-pekerja yang datang ke Malaides tidak melalui jalur resmi. Jadi tidak ada jaminan apapun. Saat terjadi sesuatu pada mereka, tidak ada yang tahu karena mereka tidak bisa dihubungi dan mereka tidak juga bisa menghubungi. Komunikasi mereka terputus. Dan yang ketiga adalah karena Malaides memiliki penyakit mental yang mungkin sangat sulit untuk disembuhkan atau bahkan mustahil untuk disembuhkan. Sebab itu, sebaiknya pikir-pikir kembalilah jika ingin bekerja ke luar negeri. Kalaupun ingin bekerja ke luar negeri, upayakan hindari Malaides. Pilih saja negara lain, karena banyak negara lain yang menerima tenaga kerja asal Indonesia. Kalaupun memang mungkin
Allah sudah menentukan bahwa rezeki seseorang itu ada di Malaides sana dan harus berangkat ke sana, berangkatlah melalui jalur resmi. Dan sebaiknya bekali diri dengan pengetahuan. Jangan berangkat ke sana tanpa ilmu, tanpa skill. Tapi pergilah ke luar negeri dengan skill resmi dan memiliki skill. Mudah-mudahan akan baik-baik saja. Tapi seperti yang banyak diutarakan oleh akun-akun lain, saya juga menghimbau agar sebisa mungkin menghindari untuk bekerja di Malaides. Saya pikir itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.